Herbal yang bersifat membersihkan kalau dari Zatri yaitu adalah vitamin lambung. Minum 2 jam sekali, 1 sendok diseduh, 2 jam sekali diminum. Sehari dalam 1 hari itu bisa sampai mungkin 5-4 kali ya itu minum. Setelah 1 gelas habis, nanti 2 jam bikin lagi, 2 jam bikin lagi. Sering kencing, sering buang air kecil, tidak masalah. Justru itu yang memang diharapkan. Semakin sering buang air kecil setelah minum vitamin lambung, nah itu akan lebih cepat menetralisir, membersihkan makanan yang tadi sudah masuk di perut secara berlebihan. Poinnya karena berlebihan, belum sempat dilatih, ujuk-ujuk makan masuk banyak mungkin ya. Jadi bersihkan itu mudah saja. Nanti kalau sudah kencang-kencing, kalau sudah sering buang air kecil, nah keasaman di dalam perut, di dalam lambung itu pelan-pelan normal, tidak masalah. Disyukuri saja. Ini namanya test drive. Oh ternyata perut saya masih berontak. Mungkin tadi terlalu banyak kebanyakan. Ya besok dicoba sedikit lagi, sedikit aja nggak masalah. Nah, Bu Kerawang hadir, Bunda Azam siap. Ada lagi ini dari Ibu Alfianti Karayu. Bagaimana Ustaz? Bagaimana cara mengatasi perut terasa perih dan nafas seperti mengganjal setelah makan? Nah, ini ada kemungkinan. Saya dulu pernah mengalami setelah makan kok malah terasa ganjel. Nah, nafasnya itu kenapa? Ada kemungkinan satu, di perut itu terjadi penumpukan gas ya, penumpukan gas. Nah, sehingga apa? Sehingga yang sebenarnya perut di tubuh kita atau di lambung itu butuh makanan masuk. Nah, namun ketika dikasih makanan nasi misalnya, itu terasa langsung penuh. Nah, akhirnya apa ya? Ini perut terasa perih, nafasnya nggak lega, seperti ganjel, kemudian ya rasanya memang nano-nano nggak nyaman, intinya nggak nyaman. Nah, itu bagaimana solusinya? Solusinya adalah seperti yang awal tadi saya sampaikan. BAB-nya dicek lancar apa tidak. Kalau BAB-nya nggak lancar, ini jadi masalah urusan perut. Ya, urusan perut itu sensitif sekali kalau BAB-nya nggak lancar. Nah, ini Bu Alfianti Karayu, BAB-nya dilancarkan, minum vitamin lambungnya. Kalau belum lancar, itu ditambahi dengan buah naga, sehari makan 2 atau 3. Insya Allah nanti cepat BAB. Pelong, setelah BAB pelong langsung intensifkan dulu santri serialnya dan vitamin lambungnya. Duetkan 2 macam itu. Duetkan 2 macam ini sehari bisa 3-4 kali. Nah, untuk membersihkan dan menyeimbangkan kondisi perut dulu. Nah, setelah nanti di perut sudah tidak terasa penuh, makannya diatur terlebih dahulu 2 jam 5 suap. Atau kalau sudah bisa sampai 3 jam, per 3 jam 5-7 suap, ya lakukan per 3 jam, dilatih. Nanti kalau sudah bisa 4 jam sekali makannya, ya 4 jam. Kalau sudah bisa dilatih lagi, nanti akan normal, sehari makan 3 kali lagi normal. Tapi yang paling penting adalah dilatih, harus mau melatih setahap demi setahap, setapak demi setapak. Jangan ujuk-ujuk inginnya instan. Nah, tidak ada yang instan ya. Mie instan yang namanya instan saja itu tidak instan, butuh diproses. Prosesnya bagaimana? Memproses mie instan. Nah, harus disobek terlebih dahulu, masih merebus air terlebih dahulu, masih dimasukkan, masih diaduk-aduk, masih nanti dituang, baru makan panas saja. Itu masih nunggu agak dingin ya kan. Yang mie instan saja tidak bisa instan. Apalagi ibu dan bapak dalam berproses menuju kedamaian. Nah, terbebas dari penjajahan pikiran. Pikiran apa? Pikiran nano-nano, pikiran negatif, emosi negatif,
ketakutan berlebihan. Nah, itu adalah penjajahan pikiran. Itu adalah penjara pikiran. Karena sebenarnya kita itu aman. Namun karena pikiran kita terjajah, pikiran kita itu terpenjara, nah, akhirnya apa? Tubuh merespon bahwa diri kita itu seakan-akan dalam kondisi bahaya. Sehingga apa? Hormon kortisol, hormon adrenalin atau hormon stres keluar, serot keluar, akhirnya apa? Dominan di tubuh kita. Nah, memunculkan sensasi secara fisik berdampak dari rasa tidak aman di diri kita. Nah, ketika rasa tidak aman ini berlarut ya, secara fisik benar-benar nggak nyaman. Secara fisik benar-benar nggak nyaman. Nah, ketika secara fisik benar-benar nggak nyaman, ya memang dibutuhkan nutrisi yang untuk membangun fisik. Nah, untuk memperbaiki mental, memperbaiki pikiran, memperbaiki hati, dibutuhkan nutrisi pikiran, nutrisi hati. Nah, nutrisi hati, nutrisi pikiran apa? Berbagi, nolong orang lain, ya kan, sharing ke orang lain, sharing ke teman, bersedekah, ngasih makan, nah, dan lain sebagainya. Membersihkan, misalnya di tengah jalan ada batu, ada kayu, diambil, disingkirkan, itulah makanan hati, nutrisi hati, ya kan. Ketika ada teman kesulitan, kita bantu sebisa kita, itulah nutrisi hati. Memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, dosa atau khilaf orang lain, itulah nutrisi hati, juga termasuk nutrisi pikiran. Nah, membersihkan, melepaskan beban-beban emosi yang selama ini tertanam di pikiran bawah sadar, di batin bawah sadar kita, dilepaskan, itulah nutrisi pikiran, nutrisi hati kita, sehingga apa? Sehingga kita hidup lebih ridho. Nah, itu ya itu. Nah, saya baru sekali sehari, insya Allah nanti 3 kali sehari. Monggo dilanjut. Sensasinya masih sama Pak, keringan dan mengganjal area perut, naik ke dada sampai ke leher. Kemarin alhamdulillah 1 minggu enakan, 2 hari ini ada tamu lagi dan lagi sensasi. Enggak masalah, Bunda Azan. Ada istilah ini yang paling penting ya. Paling penting ini diperhatikan. Ada dalam tahapan terapi, dalam tahapan berproses itu ada yang namanya istilah yang namanya setback. Ya, setback itu apa? Setback itu adalah satu fenomena seakan-akan kambuh. Satu fenomena yang seakan-akan kambuh, seakan-akan tamunya datang lagi, sensasinya datang lagi. Tapi yang perlu diingat Ibu, Bapak, Bunda Azam, itu bukan kambuh, itu bukan kumat. Saya ulang, kalau seakan-akan kumat, seakan-akan sensasinya datang lagi, yang perlu diperhatikan adalah jangan disikapi itu kambuh, jangan disikapi bahwa itu kumat. Itu adalah proses yang namanya setback. Setback itu adalah proses kembali, tertarik kembali ke posisi awal, tapi untuk melesat lebih jauh lagi. Kayak busur panah itu lagi kita Pak. Ada busur panah kan? Busur panah dan anak panah itu untuk melesat lebih jauh, itu apa? Anak panah kan harus ditarik ke belakang. Ya enggak? Ya enggak? Bisa enggak Ibu dan Bapak misalnya pakai olahraga panahan misalnya. Nah, anak panah ini, busur panah dan anak panah itu kan harus ditarik ke belakang dulu. Seret, ditarik ke belakang jauh. Nah, ini ditarik. Nah, ditarik ke belakang jauh. Seret. Ya enggak? Nah, namun setelah kita tarik jauh, kemudian dilepaskan, seret. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Si anak panah ini akan melesat jauh ke depan, sudah ratusan meter. Nah, itulah yang namanya setback. Jadi bukan Bapak sekalian, jangan
berpikiran ketika ibu dan bapak seminggu sudah nyaman, kok kambuh lagi. 2 minggu sudah nyaman, kok kambuh lagi. Jangan disikapi itu adalah kumat kambuh, bukan. Tapi ini adalah setback, busur tanah, anak panah yang ditarik ke belakang untuk melesat lebih jauh lagi. Sudah. Nah, tanpa ditarik ke belakang lagi, ibu dan bapak semuanya tidak akan bisa melesat lebih jauh. Namun dengan ibu dan bapak semuanya ditarik lagi ke belakang, melesat lagi, serat. Sudah sampai kan, misalnya ketika ditarik, serat melesat 500 meter. Nah, setelah melesat 500 meter, sudah sampai 500 meter ke depan sana. Nanti ditarik lagi ke belakang, seakan-akan kembali lagi. Nah, untuk mencapai jarak target misalnya jarak 10 km, memang perlu ditarik, lesatkan, ditarik lagi, lesatkan lagi, ditarik lagi, lesatkan lagi. Nah, dalam proses menarik ini, menariknya itu kan ke belakang. Nah, menarik ke belakang ini seakan-akan kumat, seakan-akan kambuh, tapi jangan disikapi ini kambuh kumat. Nah, ibu bisa memakai teori setback ini, ditarik kembali ke belakang untuk melesat ribuan kilometer ke depan, yaitu menuju ke damai. Tanpa ditarik, ibu tidak akan melesat. Nah, biasanya bagaimana setback ini muncul? Biasanya 1 bulan nyaman, nanti sehari 2 hari datang lagi. Datang itu adalah dalam rangka menarik busur tanah, seret. Sehari 2 hari datang untuk diulur, ditarik, seret, untuk dilesatkan lagi, seret. Nanti setelah 1 bulan lagi nyaman lagi, ada datang lagi sehari 2 hari, kayak kambuh, tapi bukan kambuh, tapi itu adalah proses menarik busur tanah, anak panah ke belakang untuk melesat lagi, seret. Nah, setelah itu nanti 1 bulan datang lagi sehari 2 hari. Itu proses itu terjadi secara alami sampai nanti ibu dan bapak sekalian lupa. Kok sudah nggak datang lagi nih tamunya? Tamunya kok nggak datang lagi? Nanti dalam ibu dan bapak sekalian itu akan merasakan seperti itu. Merasakan, tamunya kok nggak datang lagi? Tamunya kok nggak datang lagi? Ibu nanti akan menemukan fase itu. Saya pun juga dulu mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, saya yang dulu yang paling lama adalah rasa begah sama kayak di perut itu nyeri kanan kiri, kadang di atas, kadang di bawah. Itu paling lama saya dulu dan bapak sekalian sama keliengan. Sebulan nyaman, datang lagi. Ya, bahkan dulu di akhir-akhir itu sebulan nyaman, 2 bulan nyaman, datang lagi itu perutnya nggak nyaman. Perutnya nggak nyaman. Bahkan sehari datang lagi. Bahkan kadang waktu dulu saya seminggu kok datang terus tiap hari. Tapi saya ingat, ini busur tanah ditarik ke belakang untuk melesat jauh ke depan. Yang akhirnya apa? Saya nikmati proses setback ini dan akhirnya, ternyata kok tamunya nggak datang lagi. Alhamdulillah, kayak gitu. Nanti aku akan sampai fase seperti itu. Yang paling penting adalah jangan mensikapi ketika datang si tamu itu, jangan disikapi itu sebagai musuh, jangan disikapi itu sebagai kambuh, jangan disikapi itu kumat, tapi sikapilah bahwa ketika sensasi datang lagi padahal sudah nyaman, itu adalah busur panah yang ditarik ke belakang untuk melesat jauh lagi ke depan. Tanpa ditarik ke belakang, tidak akan ada anak panah melesat ke depan, melesat ke depan, melesat ke depan. Adanya lesatan anak panah ini karena ditarik, lesatkan, ditarik, melesat lagi. Nah, seperti hanya ibu dalam berproses menuju di titik kedamaian. Jika butuh ditarik, lesatkan lagi. Gitu, jalani prosesnya dengan penuh keyakinan, penuh keimanan bahwa Allah akan memberikan apa yang ibu dan bapak semuanya yakini diberikan oleh Allah. Jadi ya,